pastinya cemas. Ya. Tapi kalau hidup tenang tanpa hutang, itu mungkin atau tidak? Ya, sebenarnya filosofi dasarnya hindari hutang. Kalau kemudian terpaksa hutang, lihat kemampuan kita. Kita itu hidup punya jangkauan, mata penglihatan punya jangkauan, kaki melangkah punya jangkauan. Kalau kita biasa melangkahnya seperti ini, ya, tiba-tiba ngelangkahnya, ya, capek, ya kan? Yeah. Begitu juga kehidupan kita punya jangkauan. Jangan kemudian hutang kita melebihi jangkauan kita. Ya, maka sebisa mungkin kalau bisa hindari hutang. Kalau terpaksa untuk yang darurat itu, ya harus pakai rasio. Kalau saya rasionya, angsuran yang kita gunakan bayar hutang tidak boleh lebih dari 30%. Ya. Tapi saya alhamdulillah saya bukan aliran yang hutang, ya. Karena saya sudah pernah merasakan bahwa di bawah hutang itu ide-ide itu mampet. Karena kalau kita sudah punya hutang, berarti hidup kita itu tertawan. Kalau dalam skala politik nasional gitu, negara-negara yang punya hutang maka dia akan diatur oleh yang memberi hutang. Begitu juga kalau kita punya hutang di kantor nih sebagai karyawan punya hutang. Maka ketika kita beda pendapat dengan bos kita susah, nggak berani kita berdiskusi. Kenapa? Takut di PHK. Padahal masih punya hutang di kantor. Kalau di PHK, aduh, angsuranku rumahnya gimana ini? Susu anakku gimana? Pasti yang kayak gini yang punya hutang. Gitu ya? Maka saya punya quote, Miss, ya. Hati-hati nih, kita lihat quote yang kemudian sudah siapa. Berlebihan dalam hutang akan membuat hidupmu tertawan. Ya. Bagikan terpenjara, terpenjara. Nggak bebas. Nggak bebas ketemu sama yang ngasih hutang, kedudukan kita, orang yang ngasih hutang biasanya merasa lebih tinggi. Orang yang terima hutang itu minder. Maka kalau ketemu sama orang yang minjemin kita susah setara. Kita akhirnya merasa di bawah gitu. Wah, hutangku akeh. Ya, hutang saya banyak ini kesini. Jadi kemudian kita malah jadi orang yang minder, mengganggu kepercayaan diri. Maka saran saya jauhi hutang supaya hidup kita itu jadi jauh lebih tenang gitu. Dengerin tuh deh. Iya. Tapi saya kurang setuju sebenarnya. Apa? Ada beberapa orang yang ketika hidupnya mulai terhimpit, akalnya langsung banyak. Ada gitu, maling, perampok. Nggak, maksudnya ada juga kan orang yang gitu tiba-tiba, wah dia ininya jalannya cepet gitu. Benar Pak Jamil, itu katanya the power of kepepet. Justru ada orang yang sengaja ngutang biar hidupnya kepepet gitu. Adrenalin rush-nya gitu. Baru ada ide. Tapi saran saya yang buat kepepet itu bukan hutang, tapi tantangan pekerjaan. Ya mungkin saya mau cerita nih. Boleh. Ya, ini cerita dongeng yang saya peroleh dari turun-temurun ya. Dongeng nih ya, oke. Ya, kan ada seorang raja punya anak cantik jelita. Karena cantik jelita menjadi rebutan pangeran dan para pemuda. Raja yang terkenal adil bingung, adil nih. Gimana ini memilih menantu? Akhirnya raja bilang, oke, saya akan milih menantu saya. Saya akan mengadakan sayembara pada tanggal sekian, bulan sekian, kumpul di suatu tempat. Dan saya akan mengadakan sayembara, pemenangnya jadi menantuku. Dan akhirnya di hari yang ditentukan, benerlah, berdiri sini raja, di sini putrinya, ya, yang cantik itu, di depannya sungai, di sana para pemuda ngumpul. Dan akhirnya raja ini mengatakan, wahai para pemuda di seberang sungai sana, siapa yang mau menjadi menantuku, berenanglah. Siapa yang sampai duluan jadi menantuku. Siap, sebentar. Rajanya balik badan, ngambil daging dilempar. Wih, daging itu. Dia ngambil daging dilempar ke sungai, wih, banyak buaya. Waduh, rebutan. Akhirnya raja bilang, wahai para pemuda di seberang sungai sana, siapa yang mau menjadi menantuku, berenanglah. Ditunggu 5 menit, nggak ada yang berenang. Iya, mikir lah. 10 menit, nggak ada yang berenang. Mikir-mikir. Baru 15 menit, tapi 15 menit kemudian ada pemuda berenang. Dia lari, dia lompat, dia nyelam, lari lagi. Dan akhirnya dia sampai. Disalami sama raja. Selamat, kamu jadi menantuku. Sebelum aku nikahkan, adakah yang hendak aku sampaikan? Dan sang pemuda mengatakan, wahai para pemuda di seberang sungai sana, siapa yang tadi jorokin saya ke sungai? Ya. Terpaksa. Karena kecemplung. Pasti, itu pasti ada yang begitu. Benar dong kalau Itu gitu. artinya kepepet bukan hutang kan? Jadi yang dihadirkan itu tantangan. Oh, kalau ini kemudian tidak tercapai, nama saya rusak. Kalau ini tidak tercapai, kemudian prestasi saya di kantor tidak bagus. Oh, kalau ini saya tidak tercapai, orang tua saya tidak bangga. Tantangan-tantangan yang tidak kemudian menimbulkan problem yang lebih besar. Karena kalau utang itu membuat kita itu nggak percaya diri. Maka kemudian kita susah bergerak. Jadi hadirkan tantangan supaya kepepet itu, tapi tantangan yang benar-benar menantang. Bukan banyak utang. Bukan banyak utang. Saya salah. Tepuk tangan lu dong buat Pak Jamil. Pak Jamil, saya mau tanya lagi nih. Tadi kan Pak Jamil ngomong tentang kecemplung. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang pada saat ini udah terlanjur, udah kecemplung, udah punya hutang,
dan tapi tetap pengen hidup tenang. Ada nggak tips-tipsnya, langkah-langkahnya? Utang udah ada nih. Kalau itu versi saya. Iya, gimana cara Ada supaya jalur tenang? dua kan? Aha. Jalur finansial, jalur spiritual. Iya. Jalur finansialnya adalah kita data, kita tulis hutang. Oh, tulis Kita itu hutang sama siapa? Oke. Istri saya, anak saya tahu, nih bapak punya hutang sama ini. Waduh. Ya, kalau suatu saat bapak meninggal, kalian tanggung jawab bayar. Ya. Supaya kemudian tidak jadi beban di kehidupan setelah dunia Dituliskan nanti. berarti ya? Ditulis Oke. daftar ini sama Miss Meriani, Miss Mary Meriana. 1 miliar, ya, sama McDenny 50.000 gitu ya. Didata itu, lengkap gitu, tahu datanya. Setelah itu diusahakan untuk kemudian dibayar. Ya, punya komitmen saya bayar. Dan kalau saya tulis, sehingga kalau mau bangun, saya punya hutang sama Mas Dewa, saya punya hutang sama McDenny, saya mau punya hutang sama Ibu Meli, saya punya hutang sama ini. Itu terdorong dan kemudian prioritaskan. Jangan seperti tadi. Ini sebenarnya ya, kalau seandainya duit ini saya putar dulu, Ya. dan kemudian daripada bayar hutang, kan kalau saya putar nih untung nih. Dapat Lebih ini, banyak. Lebih banyak gitu dan ya. nanti bayarnya mudah. Dan kemungkinan besar kalau Anda seharusnya bayar hutang, tapi digunakan untuk muter bisnis, kemungkinan bisnisnya bangkrut. Iya, Karena hutang itu harusnya prioritas dibayarkan. betul. Tuntaskan Ya. dulu kewajiban Tuntaskan itu dulu. kan. Itu secara finansial. Oke. Nah, kalau secara spiritual, Spiritual? membantu orang. Meringankan banyak orang. Minta maaf sama orang tua. Itu bisa ya? Saya kebetulan kenal dengan banyak pengusaha ya. Iya. Yang dulu pengusaha hutang banyak gitu ya. Salah satu namanya Pak Budi. Kemudian, kok sekarang Anda nggak punya hutang? Apa prinsipnya? Saya prinsipnya waktu itu apa? Jadikan orang tuamu seperti raja. Kalau kamu memperlakukan orang tuamu seperti raja, rezeki datang seperti raja. Tapi kalau kamu memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, rezeki datang seperti pembantu. Dan akhirnya apa? Supaya hutang saya lunas, maka kemudian saya memperlakukan orang tua saya seperti raja. Apa yang diminta orang tua, selama itu baik saya penuhi. Saya lagi sibuk, orang tua bilang, nak pulang, saya pulang. Nggak peduli dengan yang lain. Dan begitu kemudian dilakukan, ternyata peluang-peluang itu ada. Yang berikutnya silaturahmi kan. Iya. Karena ketika silaturahmi kita bergerak, ya, selain memang benar kan silaturahmi memperpanjang umur, kemudian memurahkan rezeki gitu kan. Betul. Dan ketika kita silaturahmi tadi, ketemu sama orang yang utangnya lebih banyak. Iya. Ketemu sama orang yang Memberikan peluang memberikan ya. peluang. Bahkan saya karena kayak gitu, Miss, waktu saya punya hutang itu tiba-tiba ada yang bilang ke saya, Mas Jamil mohon maaf ya, kenapa? Ternyata setelah diaudit ini bisnisnya bukan salah sampean. Utang sampean ke saya 400 juta bebas. Thank you ya, thank you. Oke. Setuju banget. Dan kalau malam ini kita membicarakan tentang hutang, ingat 3 pesan possible saya malam ini. Bedakan, rencanakan, lunaskan. Yang pertama bedakan. Bedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Apakah ini hutang yang produktif atau hutang yang konsumtif? Apakah memang butuh atau cuma sekedar gaya? Yang kedua, rencanakan. Ingat, berpikir jernih sebelum berhutang. Dan juga buat perencanaan yang realistis bagaimana Anda akan membayarkannya. Prioritaskan. Dan yang ketiga, sudah pasti yang namanya hutang harus dilunaskan. Karena supaya nggak jadi beban, harus dilunasi. Karena hidup ini terlalu singkat untuk sekedar hanya bayar cicilan. Oke? Thank you. Dan terima kasih sekali lagi juga untuk Anda semua yang sudah menyaksikan I Am Possible malam ini. Dan Anda pun bisa berpartisipasi baik lewat email atau bahkan bisa ikut hadir di studio. Caranya mudah. Terus dan dapatkan informasinya di akun Twitter kami @possiblemetrotv dan juga akun Instagram kami @im_possiblemetrotv. Saya Mary Riana, Pak Jamil Azaini dan juga McDenny pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dari Impossible jadi I'm possible. Thank you Pak Jamil.